seperti manusia yang memperoleh petunjuk dari Allah. Oke, langsung saja to the point. Terima kasih atas divisi PSDM ya yang sudah memberikan tools, alat atau sarana dalam sharing ilmu interpretasi KPKU ini. Oke, jadi kalau coba slide-nya. Jadi judulnya interpretasi KPKU BUMN. Jadi KPKU itu merupakan tools dari Malcolm Baldrige. Pada kesempatan awal saya mau menjelaskan nih, apa itu Malcolm Baldrige. Jadi Malcolm Baldrige itu adalah Menteri Perdagangan Amerika Serikat di era Ronald Reagan. Jadi pada tahun 81 sampai 87. Di situ awal mulanya adalah terjadi kelesuan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Karena setelah Perang Dunia II, yang notabene Amerika memenangkan Perang Dunia, terus Jepang juga yang notabene kalah, tapi di tahun 81 perekonomian di Jepang itu udah mulai maju. Perusahaan-perusahaan di Jepang udah mulai produknya udah sampai Eropa sama Amerika. Nah, di situ Menteri Perdagangan Malcolm Baldrige mau menganalisa ceritanya, menganalisa kenapa pertumbuhan ekonomi di Amerika agak lesu, perusahaan-perusahaan di sana belum mengembangkan sayapnya. Jadi di situ Malcolm Baldrige Menteri Perdagangan membuat tools kesisteman yang berorientasi pada aspek akhirnya adalah hasil. Dan pada 87 Ronald Reagan mengesahkan Malcolm Baldrige kriteria for performance excellence tersebut. Jadi akhirnya di Amerika menerapkan dan mengimplementasikan Malcolm Baldrige kriteria. Terus setelah itu sifatnya volunteer di perusahaan-perusahaan di Amerika, dan kemudian perusahaan-perusahaan internasional di berbagai negara pun mengadop. Contohnya pada tahun 90 Telkom dengan Telkom 2001-nya mulailah belajar untuk menerapkan. Dan pada tahun 2002 Telkom berhasil menerapkan dan memberikan sharing session atas keberhasilan mereka dalam menerapkan Malcolm Baldrige kriteria, yang itu dihadiri oleh para BUMN. Jadi akhirnya inisiasi tersebut disampaikan oleh Kementerian BUMN. Kementerian BUMN kemudian membentuk Forum Excellent BUMN, yaitu dengan berbagai konferensi. Pertamanya adalah namanya IKA. Terus kedua pada tahun 2012 diubahlah menjadi KPKU BUMN, kriteria penilaian kinerja unggul. Nah, disitulah awal mulanya. Jadi KPKU ini mengadop dari Malcolm Baldrige. Nah, kemudian kita lihat di slide. Betul. Oke, tujuan KPKU BUMN. Jadi KPKU BUMN kalau kita lihat dari tujuan Kementerian BUMN itu satu, bisa dilihat di slide. Next. Jadi visinya ingin menjadi pembina BUMN yang profesional untuk meningkatkan nilai BUMN. Kemudian tujuannya itu ada visi misi, silahkan dibaca. Kemudian impact-nya, tujuannya adalah Kementerian BUMN selaku pembina memerlukan alat untuk membina BUMN agar dapat meningkatkan daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Ketika highlight-nya nasional, regional, dan internasional sampai ke internasional, berarti harus ada standar ukur yang tepat agar bisa disesuaikan dengan pasar internasional, dengan perusahaan-perusahaan skala internasional, seperti itu. Maka dibuatlah alat tools seperti itu. Kemudian setiap BUMN memang kalau di Amerika itu ceritanya volunteer. Ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan Malcolm Baldrige itu kemudian mendapat award. Tapi kalau di kita Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan BUMN-nya, jadi perusahaan BUMN memang diwajibkan untuk membuat laporan KPKU. Tujuannya adalah satu, menilai kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan itu dinilai dari aspek prosesnya, hasil sampai kualitas produk. Kemudian adalah kematangan sistem. Apakah sistem yang ditempuh udah matang, udah bisa meng-achieve target yang diharapkan. Kemudian adalah di KPKU ini kita bisa menilai potensi kita.
competitive advantage kita di mana. Jadi kita ketika bersaing, kita harus tahu keunggulan kita di mana. Kemudian keempat adalah mendapatkan hasil-hasil bisnis yang jauh lebih baik. Dalam laporan KPKO ini ada yang namanya tren juga. Jadi ketika kita akhir tahun kita udah achieve target berapa, terus progresnya gimana, bagaimana persaingan kita dengan perusahaan sejenis seperti itu. Terus membantu perusahaan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem-sistem. Jadi sistem itu akan selalu dinamis, berubah. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman di luar. Jadi ada faktor eksternal yang kita harus antisipasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat konsep kinerja excellent, output KPKO di grafik itu, nah kita bisa lihat nih berapa pencapaian kinerja perusahaan, terus bagaimana pertumbuhannya, apakah pertumbuhannya naik atau malah tetap atau malah sebaliknya menurun. Kemudian bagaimana perusahaan itu dibandingkan dengan pesaing, ya kan, pesaing-pesaing yang jenis. Setelah itu bagaimana kondisi perusahaan kita dibandingkan dengan skala internasional, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, nah laporan KPKO kerangkanya seperti itu. Jadi ada di slide. Jadi kerangka KPKO, laporan KPKO itu ada menjelaskan profil perusahaan. Kemudian ada aspek proses, ada aspek hasil. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana profil perusahaan itu terdiri dari gambaran umum, terus sama situasi perusahaan. Gambaran umum itu kalau kita melihat dan mentelaah, di situ terdiri dari apa sih produk yang kita buat, satu produk. Kedua adalah produk unggulan kita. Kita tuh lebih condong ke produk mana. Misal ke Perumnas nih, produknya adalah RST, RS, terus kemudian apartemen, Rusunami, Rusunawa. Tapi kita memang diamankan pemerintah untuk membuat atau menciptakan produk rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah dan semacamnya. Kemudian setelah itu di situ ada nilai-nilai perusahaan. Jadi value ini memang harus diterapkan agar menciptakan kondisi perusahaan yang lebih baik. Jadi misal visi Perumnas, di situ di gambaran umum perusahaan juga ada visi misi. Misal seperti Perumnas, visinya menjadi pengembang pemukiman dan perumahan rakyat terpercaya di Indonesia. Kemudian ada misi-misi mengembangkan perumahan, meningkatkan profesionalitas dan lain-lain. Nah, visi misi dan tujuan tersebut nantinya harus ada nilai dari Perumnas itu sendiri, misalnya service of excellence, passion, integrity, inovatif dan fokus. Jadi semua berkesinambungan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian lingkungan situasi perusahaan adalah bagaimana posisi perusahaan dengan para pesaing, baik misalnya dengan developer lain, kita lihat Sumarekon, Alam Sutra, BSD dan lain-lain. Posisi perusahaan seperti apa, terus faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kita berkompetisi apa, kelemahan kita, keunggulan kita di mana, dan di situ dijelaskan. Jadi intinya kerangkanya itu pendahuluan di situ. Jadi ada aspek profil perusahaan, kemudian proses, kemudian hasil. Oke, sekarang kita membahas soal proses nih. Jadi di proses itu adalah inti yang utama ada proses dan hasil itu. Jadi proses itu diukur dengan ADLI, approach, deployment, learning dan integration. Nah, sedangkan ini kita akan membahas satu persatu apa dalam kategori proses itu. Satu, misalnya kita bahas kepemimpinan. Kepemimpinan itu terdiri dari dua, kepemimpinan senior dan tata kelola dan tanggung jawab sosial.
Nah, kalau kita lihat kepemimpinan senior, bagaimana pemimpin senior itu menerapkan visi misinya. Setelah memang itu udah existing visi misi itu, bagaimana mengimplementasikannya, mendelegasikannya pada unit-unit kerja. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu mampu berinteraksi dengan unit-unit bawah, berinteraksi dengan stakeholder yang lain, agar strategi-strategi kebijakan yang dilakukan perusahaan itu bisa tepat, seperti itu. Kemudian kita lihat tata kelola dan tanggung jawab sosial. Jadi pemimpin juga harus concern terhadap GCG, Good Corporate Governance. Jadi bagaimana tata kelola sistem yang baik seperti apa. Terus kemudian perilaku taat hukum dan beretika. Jadi di kategori dan subkategori ini menjelaskan juga ketika pengukuran itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi pengukuran itu lewat adli itu kemudian dijawab, kemudian harus ada evidence-nya juga, seperti itu. Itu mengenai kepemimpinan. Terus kemudian perencanaan strategis. Jadi di kategori 2 itu ada perencanaan strategis. Dan subkategorinya adalah pengembangan strategi dan implementasi strategi. Jadi misal di Perumnas ini ada pengembangan strategi misal RCPP 5 tahun, RKAP. Di situ juga harus dianalisis, identifikasi faktor internal dan eksternalnya, analisis SWOT-nya, terus usulan strategi, analisis kemampuan kita mampu atau enggak mengachieve target yang sudah diterapkan baik melalui RKAP maupun RCPP kayak gitu. Terus kemudian sustainability-nya. Jadi ketika kita merencanakan suatu proyek, kita harus melihat mengukur sumber daya kita, baik sumber daya dari aspek finansial maupun non finansial, dari materi maupun SDM-nya. Jadi ketika kita memplanning juga kita harus bisa membuat proyek itu tepat waktu sehingga tidak ada pembengkakan biaya-biaya yang lain kayak gitu. Kemudian dalam perencanaan strategi juga harus terukur by data. Jadi ketika kita pra-FS, FS itu memang harus punya strateginya gitu. Jadi artinya apa yang direncanakan atau kebijakan strategis yang dibijakan oleh top management dan nanti dilakukan oleh unit-unit bawahannya itu bisa maksimal. Kemudian implementasi strategi. Nah, implementasi strategi itu biasanya ada analisis internal dan eksternal. Bagaimana analisis internal mengenai sumber dayanya yang tadi. Apakah dengan sumber daya finansial kita yang ada mampu menggeber proyek-proyek yang banyak atau gimana, kita kan harus mengukur kemampuan itu. Kemudian faktor eksternal juga, perizinan, terus faktor dengan persaingan juga, persaingan dengan unit bisnis lain, terus membandingkan, artinya gini, ketika kita faktor eksternal itu menjadi ancaman atau peluang, jadi kita harus bisa menganalisa itu. Kemudian ada identifikasi kebutuhan kerja, program kerja, kemudian identifikasi ketersediaan sumber daya. Nah, di situ nanti ada evaluasi gap, apa yang harus kita benahi. Jadi ketika proyek atau tujuan itu dijalankan, kita harus mengevaluasi nih gap-nya. Gitu. Kemudian kategori 3 adalah fokus dengan pelanggan. Nah, ketika fokus dengan pelanggan ada subkategori suara pelanggan dan keterikatan pelanggan. Jadi misalnya suara pelanggan, berinteraksi dan mengamati pelanggan. Kemudian ada mengetahui kebutuhan calon pelanggan. Kemudian mengetahui kepuasan pelanggan. Jadi ketika suara pelanggan itu didengar, pelayanan kita baik, itu juga kita akan mempunyai keterikatan pelanggan. Jadi langsung ke sub 3.2 itu. Jadi ketika kita membahas keterikatan pelanggan, menimbulkan loyalitas pelanggan kepada produk kita. Nah, untuk menciptakan kepuasan pelanggan, jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik dari sisi
kualitas kita dalam menyampaikan produk, dari pre-sales sampai after sales, ketika ada keluhan-keluhan, kita mampu mengakomodir keluhan-keluhan pelanggan tersebut, agar bisa menjadikan produk ini bisa lebih baik dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan developer lain. Kemudian yang keempat adalah pengukuran, analisis, dan pengelolaan pengetahuan. Jadi di kategori 4.1 itu ada pengukuran, analisis, dan kinerja perusahaan. Bagaimana perusahaan mampu mengukur kinerjanya. Jadi di situ kinerja itu bisa berupa aspek finansial, kinerja bisa dari produk, kemudian kinerja bisa kepuasan pelanggan. Nah, kayak gitu. Jadi ketika aspek kinerja dari aspek finansial, misal kita bisa menggunakan ERP. Di situ ada dashboardnya berkenaan dengan kinerja keuangan. Terus kemudian pada produk penjualan kita bisa lihat di ERP juga, karena kan terintegrasi. Jadi kalau penjualan kita pakai front end-nya, modul pemasarannya. Jadi di situ kita bisa melihat produk-produk yang tersedia dari beberapa entitas di beberapa cabang dan lokasi. Kita bisa melihat penjualannya seperti apa. Kemudian kepuasan pelanggan. Jadi ada misal kalau pelanggan udah membeli, terus zaman dulu itu saya mungkin masih menerapkan survei manual by kertas ya. Jadi disurvei kepuasan pelanggannya, kemudian by sistem itu jempol, apakah ada komplainan atau kepuasan, dan di saat itu kita juga harus reaktif ketika misal dari aspek kinerja produk, dari sisi aspek kinerja dari finansial, kemudian dari produk, kemudian dari kepuasan pelanggan mengalami sesuatu yang negatif, jadi kita harus reaktif bagaimana men-solve permasalahan tersebut. Kemudian informasi dan manajemen pengetahuan. Jadi bagaimana perusahaan mengelola informasi dan pengolahan sebagai aset perusahaan. Misal di Perumnas itu ada program KM, di sana ada SOP, ada kebijakan perusahaan dan lain-lain. Kemudian ada ELIP juga, kemudian ada peta bagaimana SDM itu juga mengembangkan para karyawannya. Kemudian ada kalau dari aspek finansial dan kepuasan pelanggan ada program jempol dan ERP. Jadi penjelasan ini teori saya gabungkan dengan implementasinya di Perumnas, karena pada sebelumnya memang saya masuk dalam tim KPKO. Jadi saya menjelaskan langsung secara keperumnasan. Kemudian kategori 5 adalah fokus pada tenaga kerja. Nah, fokus pada tenaga kerja itu ada dua subkategori. 5.1 itu lingkungan tenaga kerja, kemudian adalah keterikatan tenaga kerja. Nah, lingkungan tenaga kerja ini bagaimana perusahaan menilai dan mengevaluasi kepatuhan, kapasitas, dan kapabilitas tenaga kerja. Jadi misalnya ada penilaian kompetensi, terus peningkatkan kapasitas, analisa kebutuhan, survei, terus measure, pengukuran, dan reportnya. Jadi kalau kita melihat Perumnas sendiri, bisa nih kita mengevaluasi diri sendiri, apakah dengan kebutuhan proyek yang ada, kita tercukupi nggak ya tenaga kerjanya, kita tercukupi nggak dari aspek background dari tenaga kerjanya. Jadi di situ semoga SCM juga udah melakukan itu, perhitungan beban kerja dan kebutuhan proyek juga dianalisa, terus kemudian pemetaan karyawan di proyek. Kalau misal ketika pemetaan memang ada yang timpang, ada gap, bahwa kita kekurangan karyawan, berarti kita harus melakukan rekrutmen. Ketika rekrutmen kita harus memberikan pendidikan dan pelatihan awal tentang keperunasan dan lain-lain. Kemudian kita analisis, kemudian kita distribusikan tenaga kerjanya.
Jadi di proyek-proyek atau unit-unit kerja kebutuhan SDM mana yang dibutuhkan, misal dari background teknik, keuangan atau pemasaran. Jadi kita harus menempatkan orang pada tempatnya. Jadi kalau kita bisa menempatkan orang pada tempatnya, insya Allah proses unit kerja tersebut akan lancar, kayak gitu. Kemudian 5.2 membahas tentang keterikatan tenaga kerja. Jadi dalam subkategori keterikatan tenaga kerja, ibaratnya bagaimana seorang karyawan bisa nyaman dengan lingkungan kerjanya, bisa merasa terikat tidak hanya dalam ikatan kerja biasa, tapi bagaimana seorang karyawan itu mampu mengoptimalkan potensi dirinya terhadap perusahaan tersebut. Jadi dampaknya ketika tenaga kerja ini nyaman dan dengan nyaman dan dengan lingkungan kerja yang ada, maka optimalisasi kerja akan tercapai dan dampaknya pada kinerja perusahaan juga. Nah, untuk menciptakan keterikatan tenaga kerja ini pasti ada yang namanya benefit, ya kan? Fasilitas apa yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan-karyawan yang kompeten, yang berkontribusi. Kemudian ada jenjang karir yang bagus. Artinya ketika bekerja kita mempunyai jenjang karir yang bagus. Kita dihargai. Kemudian lingkungan kerja yang baik. Bagaimana perusahaan ini bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik, saling mensupport satu sama lain, mampu berkoorganisasi dan berkomitmen untuk memajukan perusahaan. Jadi kalau misal 3 hal ini terpenuhi, pasti perusahaan ini mengalami kemajuan karena semuanya ya memang tidak dinaifkan. Pada dasarnya kerja itu untuk mencari uang, tidak dinaifkan. Tapi terlebih daripada itu, ketika perusahaan ini memberikan sesuatu yang nyaman dalam bekerja, itu pasti uang itu nomor 2 lah, tidak segalanya. Kenyamanan itu lebih penting. Jadi ketika karyawan itu nyaman, dihargai perusahaan, pasti hasilnya pun akan bagus. Karyawan itu pasti memberikan yang terbaik. Seperti itu. Kemudian fokus pada operasi, proses kerja. Jadi bagaimana fokus pada operasi ada 2, 6.1 sistem kerja sama proses kerja. Jadi pada proses kerja bagaimana perusahaan merancang, mengelola dan meningkatkan kualitas produk dan proses kerja. Ketika kita membahas proses kerja, berarti kita harus menganalisa life cycle produk kita. Jadi ketika kita mau proyek, cycle-nya berupa misal kalau di promosi itu pra-FS, terus kemudian FS, kemudian line management, kemudian ke perencanaan teknis, setelah perencanaan teknis pada pembangunan, setelah pembangunan akhirnya pemasaran dan pengelolaan properti. Nah, di situ harus ketika melakukan pra-FS juga harus dipertimbangkan layak atau tidak, pangsa pasarnya juga, baik dari kelayakan dari segi fisik maupun non fisik. Gitu. Kemudian ada visibility tadi, kelayakan semuanya kayak gitu. Nah, di sini manajemen harus mempersiapkan life cycle gitu. Misal proses proyek itu berlangsung 2 atau 3 tahun, juga harus menyiapkan sumber daya finansial maupun non finansialnya dari 2 tahun tersebut. Kemudian ada toleransi nih, misalnya keterlambatan proyek, karena pada dasarnya kebanyakan di luar itu banyak proyek yang tidak tepat waktu, tapi di situ ada toleransi jangka waktu agar proyek ini tidak mengalami kerugian. Jadi ada toleransi waktu dalam aspek finansial, misalnya telat 6 bulan atau 3 bulan, dan di situ kita masih dalam performance laba seperti itu. Jadi kita harus mengenali, dan di situ juga pasti akan mempertimbangkan cash flow juga.
seperti itu. Kita punya dana seberapa untuk menyebar proyek seberapa, memang harus di manage seperti itu. Nah, kemudian efektivitas operasional. Bagaimana kita mengendalikan biaya operasional? Nah, itu penting. Kembali lagi ke ketika kita membuat BRKP untuk proyek, terus RKAP, kita harus mempertimbangkan juga, memproyeksikan biaya-biaya yang akan muncul. Dan contingency plan-nya, backup plan-nya seperti apa. Jadi di situ bagaimana mengendalikannya, menyusun BRKP, biaya-biaya timbulan proyek. Kemudian di situ ada kartu pengendali anggaran. Apakah anggaran yang kita udah state itu udah sesuai dengan realisasi, mengalami over budget atau tidak, ya kan? Kemudian pemanfaatan IT sebagai media dan monitoring anggaran tersebut. Nah, di sini kembali lagi Perumnas menggunakan ERP nanti. Jadi segala anggaran RKAP dan BRKP itu nanti dibandingkan dengan realisasinya. Di situ instrumen-instrumen biaya-biayanya mana yang over budget, mana yang tidak, bagaimana kebijakan manajemen mengatasi biaya-biaya tersebut. Gitu. Kemudian bagaimana keandalan sistem. Jadi sistem informasi dari IT juga harus memudahkan kita dalam melakukan akses. Jadi nggak ada delay atau server down atau apa. Jadi ketika kita membutuhkan data, semua udah bisa tersedia secara real time. Jadi seperti itu. Jadi biasanya IT langsung update software atau hardware ketika ada masalah sih. Jadi kemudian yang ketiga adalah bagaimana perusahaan menjamin keamanan dan cyber security-nya. Jadi peran IT juga penting karena di era zaman sekarang digitalisasi, kita berusaha untuk paperless. Jadi semua data perusahaan tersimpan di database server. Jadi kita harus mempunyai tingkat keamanan yang tinggi agar data itu tidak hilang atau tercuri oleh pihak lain. Jadi yang namanya sistem harus ada peningkatan karena di era sekarang kita harus menyesuaikan nih dengan perubahan yang ada. Semakin sistem maju, tingkat kejahatan pasti juga maju. Jadi seperti itu. Itu dari aspek kategori 6 fokus pada operasi. Nah, setelah itu, jadi kategori 1 sampai 6 itu sifatnya kualitatif. Jadi di buku KPKO itu ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab, kemudian diukur dengan ahli, kemudian evidence-nya apa. Nah, setelah diproses, kategori proses itu mengerucutlah pada hasil. Jadi seperti itu. Jadi ketika kategori hasil ini ada 5 subkategori. Jadi ada 5 subkategori. Terus di sini ada kinerja produk dan proses. Ada kinerja produk dan proses, terus ada kinerja fokus pada pelanggan, kinerja fokus pada tenaga kerja, terus kinerja kepemimpinan dan tata kelola, kemudian 7.5 adalah kinerja finansial dan pasar. Jadi setelah diproses di ahli tersebut, terus kemudian kita bahas di itu baliknya. Next lagi. Nah, di sini ahli itu untuk proses approach, development, learning dan integrasi. Nah, pada kategori hasil itu dengan leveling, trending, comparison, ya kan, dan integrasi. Nah, di situ ketika kategori hasil itu di slide itu ada nih skor KPKO 329, kemudian hasilnya 247,5. Sehingga berapa sih skor KPKO itu? Coba next.
Nah, di sini ada 3 bagian laporan. Seperti yang dijelaskan tadi, ada laporan bagian profil organisasi, terus laporan proses kategori 1 sampai 6, kemudian hasil. Next. Nah, di sini penilaian KPKU BUMN. Jadi ini kategori tersebut udah standarnya internasional. Jadi kita bisa melihat posisi perusahaan kita di mana. Coba. Next. Nah, kita letaknya di emerging industry leader nih, karena kalau kita lihat skor next. Nah, ini skor KPKU kita 576. Nah ini. Jadi kita di sini nih emerging industry leader. Nah, di situ kadang mungkin orang bertanya, wah kita kok bisa emerging industry leader ya? Nah, ini kembali lagi, kalau kita berprasangka positif, jadi kita harus membuktikan kalau kita memang emerging industry leader. Jadi kita kayaknya dengan perusahaan-perusahaan BUMN besar kita udah lumayan. Tapi kalau kita introspeksi diri, apakah kita udah pantas untuk emerging industry leader? Nah, kita bisa mengkoreksi diri sendiri agar kita pantas disebut emerging industry leader kayak gitu. Kemudian misalnya kalau kita lihat di itu, jadi tadi ke kategori hasil. Jadi misal hasil kinerja produk, ya kan, itu kita ambil dari kategori 6. Ada hubungannya dengan kategori 6. Kemudian hasil 7.2 pelanggan ada hubungannya dengan kategori 3, ditarik dari kategori 3. Jadi terus kemudian 7.3 tenaga kerja tarik lagi dari kategori 5. Kemudian pada 7.4 hasil kinerja kepemimpinan dan tata kelola dari kategori 1 dan kategori 4. Kemudian hasil kinerja finansial dan pasar 75 bisa kita ambil dari kategori 2 dan kategori 4. Jadi intinya KPKU seperti itu. KPKU adalah mengukur apa istilahnya, kesisteman kita dari proses, hasil sampai kualitas produk. Nah, detail-detailnya banyak sekali di banyak pertanyaan-pertanyaan yang diisi di kategori 1 sampai 6. Kemudian aspek kuantitatifnya di kategori 7 seperti itu. Jadi kalau kita lihat posisi perusahaan kita, mungkin kita bisa bangga, tapi kadang ada orang yang skeptis. Tapi terlepas daripada itu, kalau memang jadi data yang tadi ini data saya ambil dari Kementerian BUMN, ya kan. Jadi kita sejajar nih dengan Antam, Semen Indonesia, Bank Mandiri, Skopindo dan lain-lain. Terus industri leadernya ya nggak kita pasti udah tahu lah, yang namanya Pertamina, Wika, Jasa Marga, dan Telkom. Apalagi Telkom itu dulu sebagai inisiasinya. Jadi ketika saya sharing session interpretasi dengan BUMN yang lain, kita brainstorming. Jadi bagaimana penerapan sistem di sana, tata kelolanya, prosesnya. Jadi ya memang industry leader memang beda gitu kan. Nah, kalau kita sejajar dengan Semen Indonesia, kemudian Antam, PGN, ya kan, ya kita harus memantaskan diri kalau kita memang sejajar dengan perusahaan tersebut, gitu kan. Kalau misal ada yang skeptis dengan perusahaan kita, masa level performance di emerging industry leader, ya kita sebagai karyawan nggak pantas untuk seperti itu. Yang kita harus buktikan bahwasanya kita memang pantas di emerging industry leader. Jadi mungkin
presentasi saya, gambaran umumnya seperti itu. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab silahkan. Akhir kata, Malcolm Baldrige Kriteria ini sangat bagus untuk kita pelajari karena kita mempelajari kesisteman nih. Kita mempelajari manajemen perusahaan, ibarat Pertaminanya dari hulu sampai hilir. Kalau kita dari pra-FS, FS, Bastan, ya kan pengadaan lahan sampai produksi sampai ke pemasarannya. Jadi ketika kita memahami Malcolm Baldrige dan menerapkannya ke perusahaan, kita akan tahu bagaimana sistem perusahaan tersebut. Kita akan tahu kinerjanya, flow-nya seperti apa. Jadi sangat bermanfaat untuk perusahaan ini. Sebenarnya ini Malcolm Baldrige ini udah levelnya level BOD kalau kita mau belajar ya. Ini udah level BOD, bagaimana BOD harus tahu nih kriteria tersebut, kategori tersebut dari hulu sampai hilir ibaratnya. Terus kembali lagi akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan sharing session ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terus tidak ada di sini yang maksudnya saya lebih tahu atau gimana, tapi di sini hanya sebagai sharing session. Mari kita bersinergi, saling support untuk memajukan perusahaan. Karena pada dasarnya kalau perusahaan ini maju mencapai laba yang baik, kita akan pasti mendapat feedback yang baik juga dari perusahaan. Inti kata seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lagi. Silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Ini ada Apa? Oh, untuk Mas Herman Angga, bagaimana pengalaman pengalaman KPKU sebelumnya? Jadi terakhir saya mengikuti menjadi tim KPKU itu sebenarnya karena paksaan. Jadi ceritanya saya nggak tahu namanya KPKU apa, pas itu jadi anak baru kan, masih baru. Dari Rian mendelegasikan ke saya, ya udah saya tinggal mengolah data aja tanpa
mempelajari KPKO itu seperti apa, karena pas itu saya lagi mengerjakan proyek Zahid, jadi agak terbelah fokusnya. Ya udah, saya mengerjakan aja sesuai dengan pas itu saya mendapat jatah di kategori 7.5. Jadi hasil kinerja finansial dan pasar. Jadi di situ menjelaskan rasio-rasio. Misal satu dari rasio yang pertama adalah kita membandingkan nih tingkat pendapatan kita dengan perusahaan pesaing. Misal ya membandingkan dengan PP Properti atau apa gitu kan. Kemudian dari pendapatan, terus HPP dan labanya, kemudian rasio-rasio keuangannya. Nah, sebatas itu pada waktu saya menjadi tim KPKO, jadi belum tahu. Pas itu ada pelatihan, sebenarnya pas saya menjadi tim itu pas 2017 itu ada pelatihan, cuman saya nggak ikut karena pas itu dinas. Nah, saya baru mau belajar Malcolm Baldrige itu ketika ayah saya menunjukkan paper soal Malcolm Baldrige itu. Lah, saya ingat ceritanya. Makanya pada waktu itu ada pelatihan di SDM, ya kan, saya buka web SDM ada pelatihan seperti itu. Kemudian saya ikut. Sebelumnya saya pelajari dulu Malcolm Baldrige itu apa gitu kan. Ketika udah masuk, ternyata ini tools luar biasa. Ini Malcolm Baldrige Criteria Performance Excellence itu luar biasa. Jadi dia sebagai alat untuk mengukur kesisteman secara keseluruhan dari prosesnya, terus dari merujuk pada hasil dan kualitas produk. Terus sebenarnya kalau misal kita mempelajari ini udah skalanya udah skala BOD. Kita tahu perusahaan secara keseluruhan. Kalau kita mau belajar ya. Jadi di sini ada nih kerangka, ibaratnya yang tadi saya jelaskan adalah laporan KPKO. Itu kerangkanya seperti itu. Kemudian kita implementasikan di Perumnas itu seperti apa. Nah, kita bisa kalau Mas Herman Angga mau belajar, itu ada laporan KPKO. Terus kamu baca-baca, kamu lihat teori, kemudian lihat prakteknya, kemudian Mas Angga akan memahami betul perusahaan ini itu seperti apa, kondisi perusahaan ini seperti apa, strategi kebijakannya seperti apa, terus cycle produknya juga, terus kebijakan-kebijakan yang udah ditempuh apa untuk mencapai hasil seperti itu. Jadi seperti itu pengalaman saya. Terus kemudian kemarin kan juga sharing session sama Wika, sama Telkom, sama Jasa Marga itu memang luar biasa, kita menambah ilmu ya. Jadi kita nggak terpaku pada internal perusahaan aja, tapi kita bisa brainstorming dengan BUMN lain mengenai perusahaan kita, mengenai kebijakan kita. Jadi itulah pengalaman, baik dari pengalaman saya belajar sampai pengalaman pada saat latihan. Jadi ketika latihan bisa berdiskusi dengan BUMN top itu, ketemu orang-orang pintar itu senang sekali, seperti itu. Jadi kita terpacu nih untuk meningkatkan kualitas diri kita, kayak gitu. Seperti itu Mas Herman Angga. Siapa saja melakukan banyak hasil akhir ini ditanya lagi dari sini. Hasil akhir. Nah, hasil pertama itu kayak laporan itu wajib. Jadi hasil akhirnya laporan KPKO tadi. Jadi itu ada teori, ada kerangka, kemudian kita membuat nih laporannya. Nah di situ. Nanti Mas Ananto itu bisa melihat di Renstra itu ada laporan KPKO, dan itu laporan KPKO kita yang kita submit ke kementerian. Memang itu diwajibkan oleh Kementerian BUMN melalui Forum Excellence BUMN agar Kementerian BUMN itu tahu apa performance kita. Jadi kan misal nih Kementerian BUMN kalau sama Kementerian BUMN kalau sama perusahaan-perusahaan BUMN meminta data misalnya laporan keuangan, oke. Kemudian ada laporan GCG, terus RKAP lah. Ini ibaratnya laporan KPKO. Jadi laporan KPKO ini untuk
kembali lagi tujuannya bisa menilai kondisi perusahaan, performance, dan kesisteman secara menyeluruh. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang melakukan KPKO? Jadi KPKO itu inisiasinya dari Kementerian BUMN. Jadi bukan perusahaan misal kayak Astra International pasti namanya Malcolm Baldrige kriteria. Kalau KPKO, tapi boleh perusahaan lain menggunakan istilah KPKO atau Malcolm Baldrige itu sama aja karena tujuannya adalah untuk mengukur nilai perusahaan kesisteman itu dari proses, dari hasil sampai kualitas produk kayak gitu. Nah, kalau di BUMN sendiri semua wajib sekarang. Jadi tahun 2012 semua BUMN wajib memberikan laporan KPKO. Kemudian kalau untuk perusahaan swasta itu volunteer tetap mau pakai silahkan, nggak pakai juga silahkan. Kemudian terus saran untuk siapa sih? Saran untuk tim KPKO 2018-2009 seperti apa ya? Ya sarannya dikerjakan sebaik-baiknya, dikerjakan secara serius karena laporan yang kalian bikin itu bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kan Herman Angga kan orangnya agamis nih, ya kan? Jadi sebaik-baiknya kita berbagi adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kerjakan secara serius, ya kan? Karena itu kan informatif, ilmu juga. Jadi kalau ilmu itu dikerjakan secara benar, maka hasilnya akan benar, baik di dunia maupun akhirat. Oke, kemudian, nah, apa yang dilakukan karyawan untuk meningkatkan skor KPKO? Jadi gini, ya kembali ke niat awal, kita membuat laporan itu berdasarkan data yang valid, oke. Terus kemudian evidence-nya juga dilengkapi karena itu sangat penting. Jadi kategori 1 sampai 6 itu kualitatif. Jadi sifatnya ada pertanyaan kemudian jawab gitu kan, tapi harus disertakan evidence. Karena sinkronisasi jawaban dan evidence itu akan mempengaruhi penilaian. Oke. Kemudian untuk meningkatkan untuk meningkatkan kemudian sebenarnya kita nggak boleh mengambil kata meningkatkan ya, tapi kita harus bisa berubah, perusahaan ini mau berubah lebih baik atau enggak. Kalau kita perusahaan ini berubah lebih baik secara kesisteman, secara kinerja, terus dari kategori 1 sampai 6 itu dilaksanakan dengan baik, itu otomatis akan berdampak pada poin skor KPKO kita gitu loh. Jadi ya yang namanya manusia bisa membuat atau meng-create ya agar kita tampak kelihatan bagus tapi pada dasarnya enggak. Tapi kembali lagi niat awal kita, jadi kita secara real, secara operasional kita terapkan aja, kita rubah kategori 1 sampai 6 itu kita dijadikan pedoman untuk melakukan perubahan. Nah, ketika udah dilaksanakan dengan baik, hasil dari KPKO atau skor KPKO bisa kita pertanggungjawabkan secara nyata, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Herman Angga, ya kan, udah. Akuntansi Perumnas udah. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Herman Angga. Yang nonton tadi udah ya? Sudah. 2 menit lagi sampai jam 3 ya. Makasih Pak. Oke, leader milenial, terima kasih juga sama-sama.
Oke, udah nggak ada ya. Namanya ditutup. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, terima kasih atas visitnya, diskusinya, dan sharing sessionnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup belum? Udah, ini udah close nih. Sudah. Bro, ini kewajiban lu udah. Terus aku mau pelatihan yang itu gimana? Ayo, mau kembali saja. Tadi aku lihat Iya.